Assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang pertama kali lihat video ini dari channel Teras Kamaya, saya ucapkan selamat bergabung dan semoga kerasan ya nonton video saya. Sebelum lanjut nonton videonya, boleh dong ditekan dulu tombol subscribe-nya. Terima kasih. Nggak jauh-jauh ya, videonya selalu tentang dapur dan juga ruang depan. Habisnya kalau lagi di rumah memang saya gini-gini aja. Jarang juga keluar rumah apalagi untuk kegiatan-kegiatan yang menurut saya nggak terlalu penting. Saya tuh kalau libur lebih senangnya di rumah dari bangun sampai nanti tidur lagi. Keluar itu paling kalau ke pasar ataupun ke warung, selebihnya hampir nggak pernah. Kalaupun memang pengen main keluar gitu ya karena di dalam berasa gerah banget, itu di luar biasanya saya ya cari angin sama anak. Nggak lama-lama juga paling berapa menit habis itu masuk lagi ke rumah. Nah teman-teman, ini saya lagi persiapan mau bikin isian untuk risol. Kebetulan kemarin saya udah beli alat untuk bikin kulit risolnya ya, jadi lebih mudah. Saya nggak perlu muter-muter teflon karena memang teflon yang saya punya juga anti lengketnya itu udah banyak yang lepas gitu, jadi suka nempel-nempel. Rencananya kalau nanti dapatnya banyak, sebagian mau langsung digoreng, sebagiannya lagi mau untuk stok dimasukin freezer. Jadi kapan-kapan kita pengen tinggal goreng aja. Untuk isiannya sendiri saya hanya menggunakan sayuran, kentang, wortel, sedikit daun bawang, nanti tinggal ditambahkan 1 butir telur aja. Untuk bumbunya saya hanya menggunakan garam, kaldu, dan juga lada. Sebetulnya bikin risol itu kalau menurut saya lumayan ribet ya, prosesnya lama. Apalagi kalau pas lagi ngasih tepung panir. Menurut saya momen di situ yang paling agak-agak ribet gitu karena kita harus bolak-balik di terigu basah, terus dicemplungin ke bubuk rotinya gitu. Tapi kemarin sempet dikasih tahu gitu sama ibu saya. Jadi supaya kita nggak ribet, nggak megang-megang juga, ngaduk di si terigu basahnya itu pakai sendok, terus nanti dimasukin ke tepung panir yang lumayan agak tinggi. Nanti kita tinggal digoyang-goyang aja di wadahnya gitu. Jadi tangan kita itu nggak banyak yang nempel. Seperti biasa, sambil menyimak video yang saya share kali ini, teman-teman juga boleh dengerin saya mau cerita nih tentang beberapa tips supaya hidup kita tuh jadi ringan dan mudah. Jadi kita itu jangan mau gitu ya, jangan kerajinan mempersulit diri sendiri dalam hidup. Salah satu kebiasaan yang mungkin kita nggak sadarin, kenapa hidup kita ini rasanya jadi semakin terbebani, jadi semakin susah gitu ya, jadi rasanya berat banget. Apa itu kira-kira? Overthinking. Iya benar, overthinking. Ayo, siapa nih? Tunjuk jari. Siapa yang belakangan ini ngerasa bahwa hidupnya itu selalu overthinking? Kebanyakan mikirin yang nggak perlu, kebanyakan mikirin yang nggak tepat, dan kebanyakan mikir yang terlalu banyak. Kebanyakan mikir yang terlalu banyak. Ya begitulah pokoknya. Mikir mulu gitu. Yang nggak puguh juntrungannya. Hidup itu kan sebenarnya sederhana ya. Bener kan? Kita aja kadang-kadang yang sering bikin hidup itu jadi susah. Contoh sederhananya, kalau kita lapar ya makan. Kalau ngantuk, tidur. Kalau haus ya minum. Kalau capek, ya istirahat. Tapi secara nggak sadar kadang-kadang kita sendiri yang suka bikin susah. Udah tahu katanya lapar, tapi nggak mau makan. Katanya enggak kalau aku keseringan makan nanti aku gemuk. Diet aku nggak berhasil. Percuma dong aku tiap hari udah olahraga, udah nge-gym, ngeluarin duit banyak. Terus sekarang makannya nggak dijaga. Padahal perutnya lapar, dia juga selalu ngeluh kalau perutnya lapar. Ya kan? Makan harus 3 kali, nggak boleh lebih dari 3 kali. Terus tiap mau makan, ini apa ya? Waduh, aku nggak boleh tuh makan itu tuh. Bisa bahaya tuh buat aku tuh. Tapi dia selalu ngeluh, dia tuh pengen makan itu. Kalau saya mengartikan overthinking itu kayaknya satu keadaan gitu ya, momen dimana kita itu terlalu banyak ngabisin waktu untuk mikir tanpa diiringi jalan keluar gitu, penyelesaian. Kadang-kadang ya itu dia, kita suka mikirin yang gak perlu, sesuatu yang bukan urusan kita pikirin gitu. Misalnya nih, contohnya jam segini saya ngantuk jam 10 gitu.
Terus dipikirin, kenapa ya kok setiap jam 10 saya ngantuk? Jangan-jangan saya ada penyakitnya nih. Wah, kalau beneran saya sakit itu, nanti saya mau pilih rumah sakit yang mana ya? Nanti di sana bisa ditemenin apa enggak ya? Terus anak-anak di rumah sama siapa ya? Wah, pikirannya udah kemana-mana. Padahal dia sendiri belum periksa, nggak ketahuan sakitnya sakit apa, atau mungkin sebenarnya yang ngantuk jam biologisnya dia aja memang yang ngantuk. Tinggal ke kamar mandi, cuci muka. Atau kalau memang mau minum kopi, bisa ngefek supaya nggak tidur ya tinggal minum kopi. Tapi kadang-kadang kita suka banyakan mikir yang nggak perlu itu. Yang bikin kita jadi overthinking, yang bikin waktu kita itu habis aja cuma buat mikir. Nah, ada juga nih mikir yang nggak tepat. Contohnya misalnya suami istri sama-sama kerja, terus si istri ini biasanya dijemput sama suaminya. Biasanya selalu tepat waktu, tapi ini terlambat. Terus si istrinya itu udah apa ya, bolak-balik sana sini udah kayak setrikaan sambil mikir yang enggak. Aduh, suami saya ini kemana sih? Biasanya nggak pernah telat. Jam segini belum datang, saya udah nunggu lama banget dari tadi. Yang lain udah pada pulang. Tahu gitu saya tadi pulang sendiri aja naik angkot udah nyampe kali sampai rumah bla 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 bla. Udah segala ngoceh dari A sampai Z disebutin gitu kan. Yang nggak perlu, yang nggak penting dioceh-ocehin gitu kan. Dia nggak tahu ternyata suaminya di tengah jalan misalnya mungkin aja kena macet atau mungkin aja bannya kena paku yang mengharuskan dia ke bengkel. Si suaminya juga di bengkel kan mikirin, aduh ini telat. Mau nelpon istrinya, handphonenya lowbat. Artinya nggak bisa menghubungi, nggak bisa ngasih kabar. Sementara si istrinya udah overthinking aja, udah mikir yang enggak, udah mikir yang jauh-jauh. Capek sendiri nggak kira-kira kayak gitu? Overthinking itu ada hubungannya dengan suuzon ya, karena kebanyakan biasanya kalau kita udah banyak mikir, overthinking gitu, yang kita pikirin itu yang negatif-negatif. Nah, teman-teman pernah nggak di dalam hidup? Pasti pernah ya, satu, dua, atau bahkan mungkin lebih. Antara ngeh atau enggak deh nih. Kita kadang-kadang suka overthinking kalau menghadapi satu kejadian, apalagi kejadiannya itu nggak pernah kita sangka-sangka. Kadang-kadang kita itu suka repot sendiri, kebanyakan mikir, kayak tentang kehidupan artis-artis mungkin, apalagi artis yang kita sukain. Atau mungkin artis-artis yang kontroversial atau apa. Kita ikut-ikutan komen, padahal bukan wilayahnya kita juga buat komen. Terus kita ikutan mikirin, kita ikut berspekulasi. Bener gak sih? Percaya gak sih kalau dia begitu? Tapi mungkin aja sih, lihat aja istrinya aja kayak gitu, bla 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 bla. Kita aja kalau ngelihat orang kayak gitu tuh capek. Apalagi orang yang overthinking. Nah sekarang kita balik. Gimana kalau kita yang kayak gitu? Capek gak sih hidup kita? Kenapa sih kita mikirnya yang nggak lurus-lurus aja? Yang ringan-ringan aja, kita mikirnya yang penting-penting aja. Katanya hidup ini udah susah, tapi masih punya waktu aja buat mikirin hal-hal yang nggak penting. Ya tambah berat hidup kita ini. Jadi saya ceritanya nih punya temen. Setiap cerita sama dia, ketemu dia, ngobrol, ngalor ngidul, nanti ujung-ujungnya dia itu curhat. Curhat sesuatu yang bahkan kadang-kadang saya aja nggak pernah kepikiran gitu. Tapi kok dia bisa kepikiran ke situ ya? Dia mikirnya jauh banget. Orang lain ngomong A, dia nangkapnya B. Orang lain maksudnya begini, dia kok nangkapnya begitu. Kadang-kadang saya bilang, kamu itu terlalu overthinking kayaknya. Kebanyakan andai-andainya, kebanyakan kaloknya. Kadang-kadang kalau kita udah terbiasa overthinking, semua orang kita seuzonin, bahkan sampai anak sendiri juga. Contoh misalnya, anak kita nggak biasa-biasanya nih ngelawan. Diajak ngomong bawaannya nyolot mulu. Ngomongnya tiap ngomong nadanya tinggi terus. Terus kita langsung overthinking, wah anak saya udah mulai gede, udah mulai bisa ngelawan. Waduh anak saya kayaknya pergaulannya salah nih. Aduh gimana nih saya nggak dihormatin sama anak saya. Bahaya nih, sekecil itu aja udah kayak gitu gimana ntar besarnya. Ya ampun gimana ya, saya harus gimana ya. Apa saya harus ikut parenting ya? Bla 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 bla. Semua dipikirin. Padahal boleh jadi anaknya begitu tuh cuma karena capek. Di sekolah lagi banyak misalnya aktivitas. Dia misalnya habis dapat jadwal piket atau mungkin dia ada pelajaran olahraga yang bikin dia capek atau mungkin dia lapar atau mungkin di sekolahnya dia habis bentrok sama teman-temannya. Ya kita nggak tahu. Jadi ketika kita ngelihat perbedaan sikap dari anak kita, mendingan kita tanya
kalau memang anak kitanya udah mulai kira-kira bisa diajak ngomong gitu ya. Kenapa Kak? Kok Kakak hari ini beda sama kemarin-kemarin? Mama ngomongnya kayak gini, biasa aja. Kok Kakak ngegas sih gitu kan? Boleh jadi kan dia cerita. Iya mah, aku capek banget hari ini misalnya. Tadi aku habis olahraga, terus aku kena pukul teman, udah gitu dia nggak minta maaf, aku kesel mah, misalnya gitu ya. Terus kebawa ke rumah. Nah kita tinggal bilang, oh gitu, mama kira kakak kenapa? Kok tumben? Mama biasanya lihat senyum kakak, tapi kakak dari tadi nggak ada senyumnya, mukanya rata aja, kayak gitu. Kan ada solusi ya. Tapi ketika kita udah overthinking kejadian yang sebenarnya A, tapi kita ngiranya B. Kejadian yang sebenarnya putih, kita ngiranya hitam, kayak gitu. Banyak ruginya ketika kita overthinking karena dari pikiran itu kadang-kadang bisa menimbulkan penyakit-penyakit berupa fisik, gitu. Orang yang banyakkan mikir nggak selalu diidentikan, nanti gila loh, nanti stres loh, nanti depresi loh. Overthinking juga ternyata bisa berpengaruh sama yang namanya penyakit fisik. Tentang masa depan, kita juga sering kebanyakan overthinking nih tentang masa depan. Kita selalu berandai-andai, menebak-nebak nanti masa depan saya gimana ya? Saya nikah sama siapa ya? Nanti keluarga suami saya kira-kira gimana ya? Baik atau kayak di sinetron Indosiar ya? Nanti kalau saya punya anak-anak, gimana ya saya ngebesarin mereka? Bisa nggak ya saya yang tomboy ini membesarkan mereka dengan baik seperti ibu-ibu yang lain, seperti ibu saya misalnya. Masa depan itu kan jelas-jelas belum terjadi. Bismillah aja, diniatin mudah-mudahan kita bisa menjalani waktu-waktu dengan baik semampunya kita gitu ya. Overthinking kita juga jangan terlalu kebanyakan mikirin kata orang karena nggak pernah ada benernya kalau kita ngikutin apa kata orang. Pernah dengar nggak cerita tentang dulu tuh siapa ya? Kalau nggak salah Nasruddin ya. Cerita tentang yang dia mau pergi ke pasar kalau nggak salah sama anaknya, dia bawa keledai. Terus ayahnya yang naik, anaknya nuntun keledai. Kata orang apa? Itu bapak nggak punya belas kasihan banget sih, dia enak-enakan naik keledai, anaknya disuruh jalan kaki. Akhirnya gantian, anaknya yang naik, Nasruddinnya yang turun. Orang bilang apa? Tetap komen, katanya, ya ampun tuh anak nggak berbakti banget, bapaknya disuruh jalan kaki, dia enak-enakan naik keledai. Terus, wah masih dikomen juga. Akhirnya tuh dua-duanya naik keledai. Orang bilang apa? Nggak punya pri kehewanan. Keledai sekecil itu kok dinaikin sama 2 orang. Capek dong Nasruddin. Akhirnya, udahlah nak, kita turun aja. Keledainya kita tuntun aja katanya. Akhirnya dituntun. Kirain mau selamat dari komenan orang. Ternyata netizen tetap ngomong kan. Katanya apa? Ya ampun tuh orang aneh banget sih. Nggak cerdas banget sih. Nggak think smart. Mereka bawa keledai, keledainya cuma dituntun doang. Nggak dimanfaatkan. Ya naikin aja. Ngapain capek-capek jalan kaki? Nah kan masih mau dengerin apa kata orang sampai kita overthinking, kebanyakan mikir. Jangan mau ya hidup ini milik kita. Kita sendiri yang harus punya pandangan tentang gimana hidup kita. Nah gimana teman-teman? Kira-kira video kali ini bermanfaat atau enggak? Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya. Dan terima kasih sudah nonton sampai selesai. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.